Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang sama-sama saya muliakan, yang sama-sama saya hormati, kepada Bapak dosen, Bapak Anis Maskur, yang mana selaku pembimbing mata kuliah Metodologi Islam, yang semoga Allah selalu panjangkan umur beliau dan Allah selalu jaga beliau dan Allah selalu sehat, lancarkan dalam segala urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allahu Rabbi, Allahu Jalla Jalalu, yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, dari nikmatnya iman, nikmat Islam, nikmat batin, dan nikmat jasmani, rohani, sehat, dan nikmat sehat rohani dan jasmani, yang mana tidak bisa kita kufuri atas nikmat-nikmat tersebut. Apabila kita kufur, maka nikmat tersebut akan hilang. Maka ingatlah, azab Allah sangat pedih. Apabila kita bersyukur, kita akan mendapatkan berlimpah-limpah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga selawat berserta salam mari kita curahkan ke baginda alam, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan hingga zaman yang terang benderang hingga saat ini. Oke, langsung saja ke intisarinya, ke pembahasannya. Di sini saya diberikan tugas dari Bapak dosen Bapak Anis Maskur, yang mana diperintahkan untuk membuat tugas yang berisikan menjelaskan tentang pendekatan Islam, yang terdiri dari pendekatan dari hukum Islam atau fikih, yang kedua sejarah, yang ketiga filsafat, dan yang keempat semiotika. Nah, itu keempat itu yang ditugaskan oleh Bapak Anis pada kami para mahasiswa di kelas PAI 3B, ya, di kelas PAI 3B. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama tadi pendekatan dari hukum Islam. Pendekatan hukum Islam, yang mana yang kita ketahui hukum Islam adalah ilmu fikih, dan didasari oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Nah, Ijma Al-Quran, Ijma ini para perkataan atau hasil diskusi dari para ulama-ulama yang terdahulu. Nah, yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum dari agama Islam, dan kedua hadis, yaitu perkataan Nabi
perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mana terdapat dalamnya perintah-perintah yang dianjurkan kepada umatnya untuk melaksanakannya. Apabila tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan azab yang amat pedih nanti, dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, fikih ini yaitu adalah para ijma atau kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat dari para ulama terlebih dahulu, para imam-imam yang terlebih dahulu, seperti Imam Syafi'i, yang mana seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan lain sebagainya. Yang mana fikih ini menentukan arah kita sebagai umat muslim yang ada di dunia untuk melaksanakan segala sesuatu yang terdapat di dalam kehidupan kita. Nah, fikih ini juga mempermudah kita dalam melaksanakan sesuatu atau memecahkan sesuatu permasalahan yang terdapat di dalam hidup kita, seperti apa? Seperti wudhu. Wudhu dalam sholat itu dianjurkan dalam fikih ibadah sholat dan lain sebagainya. Dari segi hukum Islam itu banyak, seperti hukum bagaimana hukum nikah, berzina, dan banyak lain sebagainya. Nah, itu semua terdapat di dalam fikih, yaitu adalah hukum Islam. Nah, fikih itu adalah hukum Islam yang mana dilandasi oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Itu Al-Quran adalah yang pertama, itu kalamullah. Itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan, yang terdapat di dalamnya perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang selanjutnya yaitu semiotika. Nah, semiotika ini yaitu tanda-tanda atau apa ya? Tanda itu apa sih? Seperti tanda-tanda ayat Quran, mukjizat, kekuasaan Allah, dan macam-macam yang Allah berikan kepada dunia dan akhirat. Nah, termasuk Al-Quran tadi, yaitu tanda-tanda agama Islam, ya, atau Al-Quran tersebut adalah kalamullah yang bisa dijadikan tanda bagi agama Islam. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dengan menggunakan bahasa Arab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat dijadikan sebagai tuntunan dan pelita bagi umat manusia dalam menanggapi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, di samping itu juga Al-Quran pada saat diturunkan hingga saat ini mengandung
bermacam-macam mukjizat dilihat dari pragmatis aspeknya, baik itu dari sisi penggunaan kata, rangkaian kalimatnya, informasi yang diterangkan di dalamnya, dan masih banyak lagi sisi-sisi keluar biasaan Al-Quran tersebut. Nah, salah satu pendekatan dalam studi Islam yang dapat digunakan dalam bentuk interpretatif dalam bingkai linguistik adalah pendekatan semiotika. Rangka dasar semiotika adalah disiplin keilmuan yang mengkaji fenomena sosial dan kebudayaan yang merupakan tanda. Semiotika ini adalah tanda-tanda akan adanya agama Islam. Nah, seperti itu tadi, itu tanda-tanda Islam seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan mukjizat yang telah dilakukan oleh para nabi terlebih dahulu, yang mana diceritakan juga di dalam Al-Quran, seperti Nabi Muhammad terakhir. Itu juga semiotika atau tanda-tanda dari agama Islam. Dan juga hadis juga bisa dijadikan tanda Islam, itu perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yang ketiga, yaitu segi filsafat. Nah, filsafat ini adalah yang mana ilmu untuk mendalami sumber-sumber ajaran Islam, yang mana filsafat yaitu dimaksudkan agar memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpai, mengungkap hikmah dan hakikat atau inti yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga dalam melakukan amal ibadah tidak merasa hampa, keringan spiritual, serta menimbulkan kebosanan dalam menjalankannya. Nah, jadi filsafat ini meneliti ke dalam sehingga ke dasar-dasarnya Islam, sehingga Islam bisa diterima ke dalam masyarakat. Dan filsafat juga bertujuan untuk membuat Islam lebih baik lagi, sehingga para masyarakat atau umat muslim yang menganut agama Islam bisa melakukan amal ibadah yang baik dan benar, tidak merasa hampa, kekeringan atas sesuatu yang tidak diketahui tentang Islam. Maka itulah kegunaan dari filsafat dalam pendekatan Islam ini. Nah, itu dia kalau filsafat, pendekatan filsafat dalam Islam. Dan yang keempat atau yang terakhir, itu pendekatan dari segi sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau,
sesuatu ini termasuk seperti kejadian-kejadian penting dalam sejarah yang dicatat oleh para orang-orang ilmuwan, yang mana sejarah ini berperan penting bagi masa ke depannya. Jadi pendekatan Islam dari segi sejarah yaitu mengambil yang mana apabila terdapat permasalahan yang ada yang timbul di tengah-tengah kita, maka kita akan merujuk lagi kepada sejarah-sejarah, yang mana sejarah ini yang dilakukan oleh para nabi, dan para nabi. Dan salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita berbagai macam sejarah atau kebaikan-kebaikan yang dia perbuat di masa lalu, bisa menjadi pandangan bagi kita untuk mengambil referensi atau kesimpulan dari perbuatan beliau, yang mana perbuatan beliau adalah perbuatan yang telah Allah ridhoi, yang Allah telah segani gitu, yang Allah telah ridhoi untuk dilakukan, yang mana perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan baik, tidak keluar dari ajaran agama Islam. Maka dengan itu sejarah berperan penting bagi perkembangan Islam sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak ada sejarah Islam, maka Islam tidak akan muncul hingga saat ini. Sejarah seperti sejarah nabi-nabi yang terdahulu, itu juga adalah pendekatan juga dalam Islam, dalam agama Islam. Kenapa? Ya tentunya kan itu sejarah Islam. Sejarah Islam ini berperan sebagai tolak ukur untuk masa yang akan datang, atau masalah-masalah yang akan datang, untuk menjadikan masalah tersebut menjadi hal yang bisa dipahami, bisa dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja sepertinya pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak macam-macam yang tidak dimengerti. Maklum, saya masih dalam proses perjalanan untuk menjadi orang yang bisa dapat menjelaskan dengan benar apa yang saya katakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri. Tolong subscribe channel saya supaya menjadi channel yang berkembang. Amin ya robbal alamin.